Kabut di atas bukit senyap. Namaku Ana. Profesi utamaku adalah kurator artefak kuno. Tetapi gairah terbesarku adalah mencari dan mendokumentasikan legenda urban yang hilang. Kisah-kisah yang terhapus dari peta dan ingatan kolektif. Kali ini, pencarianku membawaku ke sebuah area terpencil di Jawa Barat, di mana peta digital berakhir dan cerita rakyat dimulai. Objek penelusuranku adalah desa Cikembang. Menurut arsip kolonial yang sangat samar, Cikembang adalah sebuah desa pertanian yang makmur di lereng gunung. Kemudian, sekitar tahun 1950-an, seluruh desa, termasuk 200 lebih penduduknya, dilaporkan menghilang. Bukan karena bencana alam, bukan karena perang. Hanya hilang. Pemerintah saat itu mencatatnya sebagai pengosongan wilayah karena wabah yang tidak teridentifikasi. Tetapi penduduk desa sekitar yang masih hidup bersikeras bahwa Cikembang ditelan oleh keheningan. Aku tiba di desa terdekat, Desa Margajaya, pada hari Selasa yang lembab. Matahari baru saja terbit, tetapi kabut tebal sudah menjelimuti pepohonan pinus, menciptakan suasana yang terasa lebih dingin dari suhu udara yang sebenarnya. Margajaya hanyalah beberapa gubuk reyot yang berjarak sekitar 2 jam pendakian dari lokasi Cikembang yang ditunjuk. Nona Ana, sebaiknya Anda putar balik, kata kakek Harjo, kepala desa Margajaya. Seorang pria tua dengan mata yang menyimpan banyak kenangan pahit. Ia menawarkanku kopi pahit dan sepotong singkong rebus. Tetapi suaranya dipenuhi ketegasan. Cikembang itu tanah terkutuk, Nona, bukan untuk didokumentasikan. Itu untuk dilupakan. Aku tersenyum meyakini. Kek, saya hanya ingin memotret sisa-sisa arsitektur. Tidak lebih. Kakek Harjo menghela napas panjang. Bukan arsitekturnya yang menakutkan, Nona. Itu nyanyiannya. Nyanyian? Tanyaku, mencatat dengan tergesa di buku catatanku yang usang. Setiap malam Jumat Kliwon, jika angin bertiup dari utara, kami mendengarnya. Nyanyian sunyi. Sangat lembut seperti suara gadis kecil. Tetapi mendengarnya terlalu lama, itu akan membuatmu ingin pergi ke sana. Ingin pulang. Kakek Harjo menatapku dengan mata memohon. Penduduk Cikembang tidak menghilang. Mereka hanya berhenti bersuara. Dan mereka menunggu orang lain untuk ikut diam bersama mereka. Aku meninggalkan Margajaya sebelum tengah hari, mengabaikan peringatan itu. Bersamaku ada Dimas, seorang pemuda lokal yang setuju menemaniku sebagai penunjuk jalan dengan bayaran besar. Dimas lebih skeptis. Baginya ini hanya cerita hantu yang dilebih-lebihkan. Mereka cuma takut, Mbak, kata Dimas, sambil mengayunkan parang kecilnya untuk membersihkan jalur. Pendakiannya brutal. Setelah 2 jam berjalan melalui hutan pinus yang sunyi, kami tiba di sebuah bukit landai. Di atas bukit itu, kabut nepas tidak pernah terangkat. Udara terasa berat dan cahaya matahari seolah dihisap oleh pepohonan pinus, menciptakan suasana yang terasa lebih dingin dari suhu udara yang sebenarnya. Dimas tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat. Mbak Ana. Kenapa, Dimas? Indra keenam saya bilang kita sudah masuk zona tidak aman. Bau apa ini? Aku juga menciumnya. Bukan bau busuk, bukan bau anyir darah. Itu bau tanah basah dan bunga melati yang terlalu kuat, seperti karangan bunga pengantin yang sudah layu. Bau yang manis dan memuakkan pada saat yang sama. Kemudian kami melihatnya. Di bawah naungan kabut kelabu, berdirilah sisa-sisa desa Cikembang. Itu bukan desa hantu yang terbakar atau runtuh. Itu adalah desa yang diawetkan oleh waktu. Rumah-rumah kayu beratap ijuk masih berdiri tegak. Jemuran kain yang usang masih tergantung di tali. Bahkan, gerobak kayu yang terparkir di halaman masih memiliki jejak lumpur kering di rodanya. Semuanya terawat aneh. Ini aneh, bisikku. Tidak ada tanda-tanda kerusakan, bahkan tidak ada lumut. Seolah-olah penduduknya baru saja pergi 5 menit yang lalu.
Kami berjalan perlahan ke tengah desa. Di pelataran balai desa, ada sebuah sumur tua dengan timba yang masih menggantung. Aku menunduk dan menyalakan senter. Airnya jernih. "Mbak, lihat itu." Dimas menunjuk ke arah gubuk kecil di pinggir lapangan. Di ambang pintu gubuk itu, ada sebuah boneka kayu berukuran anak kecil duduk menghadap kami. Matanya terbuat dari biji saga merah dan bibirnya diukir dalam senyuman yang sedikit miring. Saat aku mendekat, aku merasakan sensasi aneh. Udara di sekitar boneka itu jauh lebih dingin. Aku mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Permukaan kayu itu terasa hangat, bukan dingin seperti yang seharusnya. Ketuk. Aku menarik tanganku. Boneka itu tidak bergerak, tetapi aku yakin mendengar suara ketukan lingkar dari dalam gubuk itu. Mendengar itu, aku berhenti. Aku mendengarkan suaranya. "Suara ketukan itu dari mana?" Ana bertanya kepada Dimas. Dimas menghalau dalam keburaman. "Kita harus keluar dari sini, Mbak." Dimas panik. Ia mulai melihat-lihat sekeliling, mencari jalan keluar. "Tunggu sebentar, Dimas. Aku harus mendokumentasikannya. Ini luar biasa." Aku mengeluarkan kamera mirrorless dan mulai memotret. Setiap klik kamera terasa seperti tembakan di kesunyian yang mencekam. Saat aku memotret sumur, aku melihat sesuatu di dasar timba yang menggantung. Ada sebuah mangkuk keramik kecil. Aku menarik timba itu perlahan. Mangkuk itu berisi air kembang 7 rupa, dan di dasarnya terdapat selaian rambut hitam yang basah dan panjang. Dan di sisi mangkuk terukir simbol yang aneh, 3 garis vertikal yang membagi satu lingkaran persempurna. Tiba-tiba Dimas menjerit, bukan jeritan ketakutan, melainkan jeritan kesakitan. Aku menoleh. Dimas memegang telinganya, tubuhnya bergemetar hebat. "Mbak Ana, saya dengar nyanyiannya." "Nyanyian apa?" "Aku tidak mendengar apa-apa, Dimas." "Dia bernyanyi di telinga saya, lagu pengantar tidur. Dia bilang, 'Pulanglah nak, ibu sedang menyiapkan tempat tidurmu.'" Aku panik. Aku meraih lengannya, kulitnya sedingin es, dan matanya berputar ke belakang. Dia tidak melihatku. Dia melihat ke atas bukit, ke arah yang lebih dalam ke dalam hutan. "Dimas, sadar!" Dimas tiba-tiba melepaskan diri dariku. Dengan kekuatan aneh, dia berlari. Bukan lari menjauh, tetapi lari menuju tengah desa, menuju balai desa, tempat boneka kayu itu berada. "Jangan lari, Dimas!" teriakku. Aku mengikutinya, tetapi aku tersandung sesuatu. Aku melihat ke bawah. Itu adalah sepasang sendal jepit berwarna biru, masih utuh diletakkan dengan rapi di depan salah satu rumah. Aku mendongak. Di ambang pintu rumah itu ada sosok kabur yang berdiri. Sosok itu menyerupai seorang wanita tua yang sangat kurus, mengenakan kebaya lusuh berwarna coklat, tetapi wajahnya tertutup bayangan topi caping jerami yang lebar. Tetapi aku bisa melihat tangannya yang berkerut. Dia tidak bergerak. Dia hanya berdiri dengan telapak tangannya menunjuk ke arah balai desa, ke tempat Dimas berlari. Dan saat itulah aku mendengar suara yang sama sekali baru, yang bukan nyanyian. Itu adalah suara tawa yang kering seperti ranting yang patah. Datang dari segala arah, bergema di antara rumah-rumah kosong itu. Aku melihat ke balai desa. Dimas tidak ada. Dia benar-benar menghilang. Hanya ada boneka kayu yang duduk tegak, dan kini kepalanya sedikit miring ke samping, seolah sedang mendengarkan. Aku sendirian. Kabut di Cikembang terasa seperti tirai tebal yang baru saja ditarik, memerangkap aku di dalam panggung keheningan yang tak masuk akal. Aku harus mencari Dimas, atau setidaknya mengetahui apa yang terjadi padanya. Aku harus menemukan apa yang membuat desa ini berhenti bersuara. Dengan jantung berdebar kencang, aku berbalik dan berlari menuju rumah terdekat. Rumah yang ditinggalkan wanita tua tadi, berniat mencari petunjuk. Aku membuka pintu kayu yang berderit. Di dalam semuanya bersih, tidak ada debu. Di atas meja makan ada sebuah piring, dan di atas piring itu ada sepiring nasi yang masih hangat dengan lauk ikan asin. Seolah-olah
Penghuninya baru saja dipanggil untuk makan malam dan mereka belum kembali. Aku berjalan ke kamar tidur. Di atas ranjang kayu, terlitat dengan rapi, ada selimut batik. Di pantal, aku menemukan sebuah buku kecil bersampul bludruk. Itu adalah buku diari. Aku membukanya. Halaman-halaman itu menguning dan tulisannya adalah tulisan tangan yang anggun. 15 Mei 1957. Sudah 3 hari Bapak sakit. Demam tinggi, tetapi bukan demam biasa. Ia selalu menunjuk ke atap dan berbisik. Mereka bernyanyi, Nak. Mereka mengajak kita berdansa. Dokter dari kota tidak mau datang lagi. Mereka bilang ini bukan wabah. Ini perintah dari alam. 17 Mei 1957. Tadi malam, aku mendengar suara. Bukan nyanyian anak kecil, tetapi suara air yang mengalir. Aku pergi ke sumur. Dan di sana, di bawah sinar bulan, aku melihatnya. Gadis-gadis itu, semuanya mengenakan kain putih basah, berdiri di sekeliling sumur. Mereka tidak bernyanyi. Mereka menangis. Mereka menangis air mata yang berbau seperti melati. 18 Mei 1957. Aku tidak tahan lagi. Semuanya terlalu sunyi. Tidak ada burung, tidak ada jangkrik. Hanya suara tangisan dari sumur. Tapi hari ini, Suster Tiara datang. Ia bilang ia tahu bagaimana menghentikannya. Ia membawa tanah merah dan meminta kami semua membuat boneka. Boneka itu, katanya, akan menjadi perwakilan kita. Agar mereka yang menangis itu memiliki sesuatu untuk diajak bermain. 19 Mei 1957. Suster Tiara tersenyum aneh. Dia meminta kami menanam rambut kami sendiri di kepala boneka. Lalu dia mengatakan satu hal yang membuatku ketakutan setengah mati. Dia bilang, jika mereka sudah punya teman bermain, mereka akan berhenti menangis. Tetapi jika mereka bosan bermain, mereka akan mencari boneka baru. Aku menutup buku harian itu. Suster Tiara. Boneka kayu, nyanyian, tangisan dari sumur. Aku memegang buku harian itu dan bergegas keluar. Aku harus mencari Dimas, tetapi bukan di desa. Aku harus mencari sumur itu. Sumur yang menjadi pusat dari semua kegilaan ini. Saat aku kembali ke balai desa, aku menyadari bahwa kabut telah bertambah tebal. Aku tidak bisa melihat 5 meter di depanku. Klik-klak, klik-klak. Suara itu datang dari belakangku. Aku berbalik. Di dalam kabut, tampak siluet kaki kecil yang berjalan perlahan. Itu adalah boneka kayu yang tadi duduk di ambang pintu gubuk. Kini boneka itu berdiri dan ia berjalan ke arahku. Boneka itu tidak berlari, ia hanya berjalan dengan langkah kecil yang lambat. Namun setiap langkahnya terasa seperti palu yang memukul gendang telingaku. Aku lari menuju sumur tua itu sambil menggenggam buku harian itu erat-erat. Dimas, Dimas, teriakku. Suaraku terdengar serak dan lemah di dalam kabut. Aku tiba di sumur. Aku melihat ke bawah. Tidak ada Dimas, hanya air yang jernih. Aku berlutut dan mencoba menenangkan napasku. Aku melihat ke samping. Di samping sumur ada sepasang sepaku boots yang dipakai Dimas, diletakkan berdampingan dengan rapi. Sama seperti sendal jepit biru yang kulihat sebelumnya. Boneka kayu itu kini hanya berjarak beberapa meter dariku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin melarikan diri, tetapi Dimas, ia menghilang. Ia tidak dibunuh. Ia hanya dilenyapkan. Tiba-tiba, aku mendengar suara air beriak dari dalam sumur. Aku menoleh.
Air jernih di permukaan sumur mulai beriak, dan dari kedalaman sebuah tangan pucat mulai muncul. Jari-jarinya panjang, kurus, dan ujung kukunya berwarna hitam pekat. Tangan itu mencengkeram tepi sumur, diikuti oleh wajah yang basah kuyup. Itu adalah wajah seorang gadis muda. Matanya putih total dan rambutnya yang hitam panjang terurai di sekeliling wajahnya. Wajahnya tidak marah, wajahnya tersenyum, senyuman yang sangat lebar dan menyedihkan. Dan kemudian nyanyian itu terdengar. Nyanyian itu tidak terdengar dari telingaku. Itu terdengar dari dalam dadaku. Melodi yang sangat indah, melodi pengantar tidur yang paling damai yang pernah ada. Menjanjikan ketenangan dan akhir dari semua rasa sakit. Boneka kayu itu berhenti bergerak. Ia menoleh ke arah gadis dari sumur itu, dan senyumannya yang tadinya miring kini berubah menjadi senyum yang sangat puas. Aku merasakan keinginan yang tidak tertahankan untuk menjatuhkan diri ke dalam sumur itu, untuk ikut bergabung dengan nyanyian yang merdu itu. Biarkan saja, Ana, kamu lelah. Istirahatlah. Kami sudah menyiapkan tempat tidurmu. Itu bukan suara yang kudengar, tapi pikiran yang muncul di benakku. Aku mencengkeram buku harian itu dengan sekuat tenaga, berusaha melawan nyanyian itu. Aku melihat ke arah gadis dari sumur itu. Dia sekarang sudah naik setengah badan dan dia mengulurkan tangan kepadaku. "Kemarilah, kami merindukanmu," bisiknya. Suaranya seperti bisikan angin di atas air. Aku harus melarikan diri, sekarang juga, tetapi aku tidak bisa. Kakiku terpaku ke tanah. Satu-satunya hal yang kupikirkan adalah api. Aku mengeluarkan korek api dari sakuku dan membakarnya. Aku memegang buku harian itu, dan dengan sisa kemauan terakhirku, aku melemparkan buku harian itu ke arah boneka kayu itu. Api kecil itu menyambar boneka itu. Dan saat api menyentuh kayu, nyanyian itu berhenti seketika. Gadis di sumur itu jerit, bukan jeritan merdu, tetapi jeritan kemarahan yang memekakkan telingaku. Air sumur itu mulai berputar dan wajahnya berubah mengerikan. Matanya yang putih total kini menatapku dengan kebencian yang mendalam. Aku berbalik badan dan lari. Aku tidak peduli kemana aku pergi, asalkan menjauh dari sumur dan api yang menyala itu. Aku lari menembus kabut, menabrak pohon, dan jatuh. Saat aku melihat ke belakang, nyala api yang membakar boneka itu telah menarik perhatian. Dari setiap rumah, di ambang pintu, muncul sosok-sosok basah kuyup lainnya, semuanya menatap ke arah api, lalu menatap ke arahku. Mereka tidak berlari, mereka berdiri diam. Dan kemudian, perlahan, serentak, mereka menunjuk ke arahku. Aku harus lari, aku harus keluar dari desa ini. Aku harus kembali ke Margajaya dan menceritakan semua yang kulihat. Aku terus berlari menuruni bukit, menjauhi desa Cikembang. Aku berlari dan berlari, hingga akhirnya aku tiba di hutan pinus yang lebih terang, di mana kabut mulai menipis. Aku terjatuh, mengap kehabisan napas. Aku selamat. Setidaknya, aku pikir begitu. Aku melihat ke belakang. Di atas bukit, kabut masih tebal, dan aku bisa mendengar suara tangisan yang lembut yang kembali terdengar dari kejauhan. Aku mencoba berdiri. Tiba-tiba kakiku terasa sakit sekali. Aku melihat ke kakiku. Di telapak kakiku, di tempat aku jatuh tadi, ada tanah merah yang menempel. Aku mengekik tanah itu, dan di bawahnya aku melihat ada sesuatu yang aneh. Di kulitku, di pergelangan kakiku, ada tanda aneh yang terukir. Itu adalah 3 garis vertikal yang membagi satu lingkaran penuh. Simbol yang sama yang terukir di mangkuk keramik di dalam sumur. Jantungku mencelos. Aku tidak hanya membawa cerita mereka, aku membawa diri mereka. Aku menoleh ke hutan pinus yang gelap di sampingku. Di antara pepohonan, sebuah boneka kayu yang lain berdiri tegak. Matanya yang biji saga merah menatapku.
Boneka itu tidak bergerak. Boneka itu menungguku. Dan aku sadar, mereka yang menghilang tidak pergi. Mereka hanya digantikan. Dan sekarang, aku sudah ditandai sebagai boneka mereka yang berikutnya.